Halo Sobat ML dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan kami dari Total Learning Jakarta bersama saya Yovan Peputra. Oke, saat ini kita akan bahas mengenai apa itu yang disebut sebagai Total Learning. Total Learning dapat didefinisikan dalam dua klasifikasi, yaitu adalah sikap mental dan yang kedua itu adalah teknologi. Sikap mental yang seperti apa? Sikap mental yang dicirikan dengan rasa penasaran. Rasa penasaran untuk melakukan petualangan, rasa penasaran untuk mencari tahu bentukan pembelajaran seperti apa yang bisa memaksimalkan potensi individu. Sedemikian rupa dia bisa menghasilkan kinerja puncaknya. Jika seseorang sudah menguasai berbagai metode dari Total Learning, maka seharusnya individu tersebut akan mampu memahami hidup sebagai kesempatan yang langka untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Definisi kedua itu adalah terkait dengan teknologi. Teknologi yang seperti apa? Teknologi yang memungkinkan individu untuk melakukan penyusunan terhadap persepsi dan informasi yang memungkinkan dia bisa mengeluarkan seluruh potensinya. Sedemikian rupa dia bisa mencapai kinerja puncaknya. Jadi, kembali lagi ingat, definisi daripada TML ada dua, yaitu adalah sikap mental dan yang kedua adalah teknologi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa total learning dibutuhkan oleh individu? Apapun profesi Anda, apakah seorang siswa, apakah Anda seorang bisnismen, apakah Anda seorang pekerja, Anda akan selalu setiap hari dihadapkan oleh permasalahan. Nah, ketika Anda memiliki tujuan, pencapaian tujuan Anda seringkali akan memiliki constraint atau hal yang menghambat Anda. Ada dua hal yang menghambat tersebut, yaitu adalah faktor teknis dan faktor non-teknis. Mari kita ambil contoh misalnya seorang siswa yang bersekolah. Tentu dia menginginkan untuk mencapai prestasi puncak ketika dia bersekolah. Namun untuk mencapai prestasi puncak, dia akan menghadapi dua permasalahan utama, yaitu adalah faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknisnya apa? Misalnya adalah ketidakpahaman dia terhadap materi tertentu. Faktor non-teknisnya apa? Misalnya keengganan dia untuk mempelajari. Dia tahu dia tidak paham, tapi dia tidak memiliki motivasi yang cukup untuk mempelajari atau mencari tahu bagaimana materi tersebut, atau bagaimana membuat dirinya bisa memahami materi tersebut. Atau bisa jadi faktor non-teknisnya adalah karena stres yang berlebih dari berbagai aktivitas persekolahan dan aktivitas penunjang persekolahan yang dia harus lalui setiap harinya. Atau bisa juga keyakinan yang salah. Misalnya adalah dia meyakini bahwa dirinya adalah tidak atau bukan merupakan seorang pembelajar yang bagus, atau dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa bersaing dengan teman-temannya yang memiliki ranking 1 atau bisa mencapai ranking 1 dan lain-lain. Dengan demikian, yang menarik adalah faktor teknis besarannya, pengaruhnya hanya 20% terhadap pencapaian daripada individu. 80% itu lebih ditentukan oleh faktor non-teknis. Namun yang menariknya adalah logika yang terbalik yang dilakukan oleh kebanyakan, yaitu adalah ketika mereka menempatkan sumber dayanya, waktu, tenaga, pikiran, kepada faktor teknis. 80% sumber daya manusia lebih diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan faktor teknis. Sementara 20% kurang justru dialokasikan untuk menghadapi faktor non-teknis. Ambil contoh misalnya seperti ini. Ketika Anda tidak memiliki pemahaman yang cukup baik atau ketika Anda tidak mencapai prestasi yang cukup baik di dalam suatu materi pembelajaran di sekolah, kemudian dia menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, dan biayanya untuk mengikuti berbagai pelajaran tambahan, katakan misalnya bimbingan belajar, les privat, dan lain-lain. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu salah, namun ada hal yang menarik. Dimanapun proses pembelajaran itu terjadi, dia tetap memiliki keyakinan bahwa dia bukan seorang pembelajar yang bagus. Sedemikian rupa, apapun upaya yang dia lakukan, semua upaya tersebut akan cenderung sia-sia. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menentukan adalah bagaimana dia persepsinya terkait dengan apa yang dia lakukan dan persepsinya terkait dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, pastikan untuk mencapai keberhasilan Anda mengetahui ada dua faktor yang memegang peranan utama, faktor teknis dan faktor non-teknis. Dan kemampuan Anda untuk mampu mengendalikan kedua faktor tersebut akan menentukan apakah Anda mampu untuk menghasilkan kinerja puncak atau tidak dalam perjalanan keseharian Anda. Demikian untuk sesi video kali ini, mudah-mudahan Anda bisa melakukannya dan bisa mencapai kinerja puncak Anda apapun yang Anda lakukan. Salam dari kami, semoga Anda bisa mencapai kinerja puncak di berbagai hal yang Anda lakukan. Sampai berjumpa pada video berikutnya.